Halo Sobat Brandly dan adik-adik, kali ini kita masuk ke bab koloid, di mana soal kali ini adalah dalam proses penjernihan air dengan tawas terjadi dua peristiwa, yaitu bla 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 dan bla bla bla. Jadi proses tawas, jadi gini kan, tawas itu fungsinya untuk menjernihkan air. Jadi untuk menjernihkan air, jadi awalnya airnya kotor. Kalau kotor berarti dia ada partikel lain. Partikel pengotor. Nah, untuk menghilangkannya berarti kita harus menyedotnya gitu, menyerapnya. Jadi dilakukanlah penyerapan. Jadi partikel pengotor pada air diserap. Oke, diserap dan akhirnya karena diserap kemudian dia akan berada pada permukaan absorban. Jadi gini, partikel pengotor tadi diserap. Jadi si tawas tadi itu konsepnya adalah pertama menyerap. Jadi konsep awalnya penyerapan. Nah, penyerapan itu disebut dengan adsorpsi. Ingat, adsorpsi itu adalah konsep penyerapan. Saya ulangi lagi ya. Jadi konsep tawas itu adalah menjernihkan air. Jadi awalnya airnya kan kotor nih. Kotor itu berarti artinya di dalam selain air itu ada partikel-partikel pengotornya. Nah, partikel pengotor tadi pada air itu diserap dulu. Itu namanya adalah sifat adsorpsi pada koloid. Jadi ada penyerapan. Nah, saya jelasin dulu mengenai adsorpsi itu adalah secara luasnya adalah proses penyerapan suatu zat atau partikel pada permukaan zat lain. Oke, udah ya. Kemudian saat udah diserap, ini udah diserap nih. Jadi tadi terakhir adalah penyerapan partikel pengotor air, partikel pengotor dalam air. Nanti setelah itu akan dilakukan namanya pengendapan. Jadi kotoran tadi yang diserap itu langsung jadi pengendapan, diendapkan di bawah. Pengendapan dia akan berbentuk menggumpal. Oke, nama reaksi ini atau sifat ini namanya adalah koagulasi. Oke, udah pengendapan kan dia gumpal tuh dalam bentuk gumpalan kayak gitu, endapan. Nah, itu biasanya itu air di atasnya langsung bersih dan jernih. Kalau kita yang bawahnya nggak mau ada kotor, biasa disedot lagi menggunakan selang. Jadi saya ulangi, prosesnya adalah pertama penyerapan, habis penyerapan ada pengendapan dalam pengendapan oleh Jadi pertama saya ulangi, dia mengalami penyerapan dulu si zat pengotor, kemudian si zat pengotor tadi itu mengendap di bawah di dasar permukaan, mengendap dalam bentuk gumpalan. Nah, nanti airnya jadi jernih. Jadi kesimpulannya, proses penjernihan air dengan tawas terjadi dua peristiwa. Yang pertama koagulasi. Yang pertama adalah adsorpsi. Yang kedua adalah koagulasi. Semoga mudah dipahami. Selamat belajar Sobat Brandly, salam edukasi.